Tim SAR gabungan berhasil menemukan salah satu kotak hitam pesawat Lion Air JT610 PKLQP di perairan Tanjung Karawang. Kotak hitam tersebut ditemukan di kedalaman 35 meter di bawah permukaan laut. Dengan penemuan itu diharapkan dapat sedikit membuka tabir misteri jatuhnya pesawat yang baru berusia 2 bulan. Nah, apa saja kemungkinan fakta yang dapat kita peroleh dari kotak hitam tersebut? Sudah bersama dengan saya ada pengamat dan juga sebagai praktisi penerbangan Ibu Ruth Hana Simatupang. Ibu Hana, selamat pagi. Terima kasih terhadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ibu Hana, mungkin kita akan nanti tampilkan gambar mengenai penemuan kotak hitam tersebut ya. Tapi kalau kita cermatikan kotak hitam itu yang ditemukan itu hanya salah satu bagian dari seluruh bagian kotak hitam dan itu bentuknya kan bulat begitu ya, Bu. Silinder bulat, Bu. Nah, itu CVR atau FDR, Bu, kalau pengamatan Ibu Hana? Iya, kalau umumnya memang yang lebih bulat itu biasanya CVR ya. Tapi karena KNKT sendiri juga ragu apakah ini FDR atau CVR ya, kita tunggu saja sampai terbuka dan di download semua ya, diunggah ininya apa datanya. Oh, bentuknya bisa beda-beda, Bu ya. Maksudnya nggak semua bulat atau seperti apa sih sebetulnya patokannya? Iya, ada nggak? lain-lain memang. Kalau pesawat yang memang ini tergantung pesawatnya juga sih ya. Nah ini Bu yang kemudian ini ya ditemukan begitu ya. Nah itu kan bentuknya memang bulat. Memang beda-beda Bu ya semuanya. Beda-beda, iya. Okay. Tapi kalau dari kondisi yang kita lihat itu lengkap, Bu. Maksudnya ditemukan black box. Ini mungkin belum tahu ini FDR atau CVR. Tapi itu lengkap tidak, Bu? Yang penting itunya, bonggolnya itu. Memang bonggolnya itu, bulatnya itu karena yang penting, itu yang menyimpan data di situ. Jadi di situ ada chipsnya, ada memory cardnya. Jadi kalau ada bagian yang bentuknya L begitu, lalu kemudian kotak itu sebetulnya tidak terlalu penting. Itu hanya power supply-nya untuk menghidupkan beacon-nya yang memberikan signal ping, ping, ping gitu. Oke, baik. Dari waktu ke waktu ada perubahan signifikan tidak sih dengan adanya CVR atau FDR atau memang bentuknya pasti selalu seperti itu kurang lebih? Bentuknya hampir sama semua begitu ya. Cuman ada yang panjang, kemudian ada yang disatukan, ada yang dipisahkan gitu. Oke, baik. Nah ini kalau bentuknya silinder begitu dan kemudian memang itu bagian yang paling penting. Kalau kita asumsikan itu adalah FDR, nah itu apa saja Bu yang dapat kita ambil data-datanya dari FDR itu? Kalau menurut aturan ya, setiap FDR itu minimal ada 9 kan yang harus dimiliki, data yang harus disimpan di dalam FDR. Dari mulai pesawat yang paling jadul lah ceritanya ya, sampai yang paling canggih itu biasanya airspeed, kecepatan, kemudian ketinggian, temperatur, kemudian posisi flaps, wings itu ada yang begitunya tuh kalau kita mau naik dia pasti keluar. Nah, terus ada pergerakan pesawat ke kiri ke kanan. Ketinggiannya. Kiri kanan. Jadi pergerakan tuh. Baik. Kalau ini kan yang dicurigai kan pada saat kemarin ada semacam kejanggalan Bu ya. Pada saat jatuh ini terjadi pada saat fase climbing. Jadi pada saat ketika sudah take off tapi kemudian ada kecepatan yang kemudian kecepatannya melebihi batas normal biasanya. Nah itu data-data mengenai kejanggalan tersebut itu ada di FDR semua? Ada semua. Itu tercatat. Makanya itu harus diunggah dulu dari si memory card-nya itu untuk kita ketahui pada detik sekian itu berapa kecepatan si pesawat, berapa ketinggian, berapa temperaturnya dan sebagainya dan pergerakannya. Kemudian dicocokkan juga dengan CVR dengan yang merekam suara-suara. Nah, CVR ini kan juga merekam apa saja yang dilakukan oleh PIC dan FO-nya, jadi pilot dan co-pilotnya. Kemudian mencatat juga bunyi-bunyi dari instrumen yang ada di kokpit. Tapi yang ada di FDR tidak ada di CVR? Tidak. Nah, jadi dia lebih detail justru. Itu bisa sampai ribuan parameter yang bisa direkam oleh FDR. Kalau CVR benar-benar hanya merekam percakapan dan suara-suara yang ada di kokpit. Dan itu hanya ada 4 mikrofon yang ditaruhnya di headsetnya pilot dan co-pilot.
kalau misalnya memang betul ini adalah FDR yang ditemukan, apakah sudah cukup bagi KNKT untuk menyimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan? Itu memang sudah dibilang 50-60% ya bisa mengungkap gitu ya. Tapi tambahannya adalah dengan fakta lapangan, dengan alat bukti yang ada di sekitar kejadian ya, lokasi kejadian. Kemudian ada catatan-catatan dari si pesawat itu sendiri. Jadi riwayat si pesawat, riwayat dari PIC dan FO-nya, itu semua kita pelajari. Nah kalau CVR-nya sendiri fungsinya apa dong Bu? Kalau misalnya memang FDR tadi sudah 60%, 70% udah bisa. Itu sebenarnya hanya untuk disesuaikan aja. Jadi ketika bunyi alat di dalam instrumen itu ada bunyi kresek-kresek atau ada bunyi yang dipencet oleh si kiri atau yang kanan, itu tercatat dan disesuaikan dengan FDR. FDR kan mencatat semua dengan detail. Apa yang dikerjakan mereka cocok nggak dengan SOP yang ada ketika dalam keadaan seperti ini, sesuai nggak? Jadi itu sebenarnya saling melengkapi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Ibu Hana, pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Pantau akan segera kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, tim Kopaska Pasukan Katak Komando Armada 1 menemukan benda yang diduga sebagai bagian mesin dari Lion Air PKLKP JT610 di dasar laut perairan Karawang. Dan ini adalah video yang direkam oleh tim Komando Pasukan Katak Ko Armada 1 pasca penemuan bagian dari kotak hitam pada Kamis yang kemarin. Pencarian dilakukan baik puing-puing pesawat maupun korban terus dilakukan. Dan kali ini tim Kopaska menemukan benda yang diduga sebagai bagian mesin pesawat Lion Air PKLKP JT610 di dasar laut di perairan Karawang. Kedalaman laut di perairan Karawang di sekitar lokasi jatuhnya Lion Air ini memiliki kedalaman antara 30 hingga 35 meter. Radius pencarian korban dan puing pesawat mencapai 15 mil laut di sekitar Tanjung Pakis, Karawang. Ya, itu adalah gambar yang diduga merupakan salah satu bagian mesin. Ibu Hana, kalau dari pengamatan Anda, dari gambar yang kami tampilkan tadi, apakah memang betul? Kelihatan jelas tidak itu bagian mesin dari Iya, itu jelas bagian dari mesin kiri atau kanan ya. Jadi itu tinggal diangkat aja, nanti pasti oleh KNKT dikonfirmasi bahwa itu memang mesin. Kalau lihat dari geriginya ya, itu ada kemungkinan besar itu adalah mesin, salah satu ya. Kalau berdasarkan pengalaman Bu, kalau sudah ketahuan mesin pesawat di sebelah situ, biasanya bagian badan pesawat yang paling besar gitu, yang paling pentingnya karena diduga mungkin masih ada korban di situ, itu biasanya tidak jauh atau bagaimana Bu biasa posisinya? Tergantung bagaimana mereka jatuhnya ya. Kalau terlalu keras bisa saja kan dia duluan tuh. Mesinnya itu duluan mental dari sayap. Nah itu bisa kemana-mana. Nah si badan sendiri bisa karena dia lebih berat dia akan jatuh juga bisa beda jauh dengan mesin. Tapi kalau ada temuan bagian mesin pesawat bisa menambah seberapa banyak dalam menduga penyebab terjadinya kecelakaan tersebut? Kalau saya bilang sih kalau melihat kerusakan dan lihat bentuknya tadi itu agak-agak sulit ya. Agak-agak sulit ya. Soalnya pengalaman waktu di kecelakaan di Mandala yang di Medan itu juga begitu. Malah itu dekat sekali dengan bodi pesawat. Kita tidak bisa menyimpulkan dari mesinnya. Kita hanya bisa menyimpulkan dari FDR-nya itu. Tapi apa yang bisa kita simpulkan Bu kalau misalnya bagian pesawatnya sudah ditemukan? Mungkin bagi Ibu kan dulu pernah bertugas di KNKT Ibu ya. Nah ini bagi KNKT kira-kira ada nggak yang bisa kita ambil nih dari temuan mesin ini Bu? Ya bisa saja sih, kita kan kerjasama dengan Boeing ya untuk meneliti. Ya bisa mereka dengan punya track recordnya dan kemudian mereka juga tahu karena mereka yang membangun dan punya rancang bangun mengenai mesin, pasti mereka yang akan lebih punya pengetahuan mengenai itu. Kenapa itu bisa
seperti itu. Baik, ini kan ditemukannya di kedalaman 35 meter, dipenuhi lumpur begitu ya, begitu juga dengan black box.